Konon inilah legenda alien yang dicintai oleh 3.000 orang dari planet, bulan, dan bintang lain. Dilihat dari banyaknya legenda alien yang ada di muka bumi, pesan yang disampaikan dari cerita ini juga dikatakan paling layak untuk dipelajari oleh seluruh umat manusia. Dan ini berbeda dari uraian sebelumnya. Ini berbeda dengan legenda alien lainnya di masa lalu. Alien yang menyampaikan pesan kepada kita, manusia saat ini dikatakan sebagai teman antar bintang, yang bekerja sama dengan kita manusia untuk menampung dan meningkatkan. Dan dialah legenda Alien Pasha yang akan kami uraikan hari ini. Menurut pengenalan diri Alien Pasha, dia adalah makhluk asing dari sebuah planet bernama Aisha Shani yang tinggal di ruang dimensi kelima. Menurutnya, lokasi spesifik planet Aisha Shani ada di luar angkasa. Tempat mereka tinggal ada sistem bintang yang berjarak 3 tahun cahaya di konstelasi Orion. Planet tempat mereka tinggal juga sangat mirip dengan bumi kita di tata surya. Jaraknya sama, dan alien yang hidup di planet ini umumnya memiliki tinggi antara 1,3 dan 1,5 meter. Kulitnya putih dan matanya besar. Planet ini asalnya juga merupakan planet berbatu seperti bumi, tetapi ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Menurut uraian Bashar tentang planet asalnya, sudut kemiringan planet ini relatif lebih kecil dibandingkan bumi, sehingga hampir tidak ada transformasi tingkat keempat di sini. Iklim masih dipertahankan pada suhu 15 hingga 2 derajat sepanjang tahun, dan dibandingkan dengan bumi, ia memiliki lebih banyak sumber daya air. Mirip dengan bumi, ia juga memiliki banyak lempeng benua. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama ribuan tahun, untuk melindungi ekologi, semua peradaban cerdas di dalamnya planet ini telah berpindah ke langit. Mirip dengan konsep kota Anda di langit, jadi tidak ada lantai hijau di kota saat ini. Sekalipun ada bangunan kota, semuanya ditutupi oleh berbagai cabang hijau. Kandungan oksigen di planet mereka akan cukup tinggi. Ini adalah rencana perlindungan ekologi paling sukses yang pernah mereka adopsi. Ini adalah kasus jika kondisi teknologi memungkinkan, jadi tidak seperti kita manusia di bumi, mereka tidak akan terlalu mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan di planet ini. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat tinggal di lingkungan dengan oksigen tinggi di permukaan untuk waktu yang lama, sehingga terdapat kota-kota di langit di planet Aisha Shani. Namun, setelah menjelaskan sekian banyak latar belakang planet Aisha Shani, ada 2 pertanyaan yang perlu dirangkum terlebih dahulu. Dari mana datangnya informasi alien yang begitu detail? Kedua, kenapa Alien Pasha ini memilih untuk berkomunikasi dengan kita manusia? Dengan 2 pertanyaan ini, mari kita jawab. Pertanyaan pertama terlebih dahulu disediakan oleh kurir bernama Daryanka ini, mirip dengan penyaluran tapi tidak persis. Dikatakan semacam pengetahuan kesadaran yang mengatur frekuensi spasial keluar. Untuk berkomunikasi secara sadar dengan bentuk kehidupan berdimensi lebih tinggi, orang yang memenuhi syarat haruslah benih bintang. Jadi, apa itu benih bintang? Sebenarnya mudah juga untuk memahami bahwa itu adalah kehidupan baru yang datang ke bumi setelahnya menghabiskan seumur hidup di peradaban asing lainnya. Jadi kurir bernama Daryanka ini harus menjadi seorang starseed terlebih dahulu untuk bisa menggunakan teknik komunikasi pengatur frekuensi ini. Menurut uraian kurir dari Daryanka ini, sebenarnya ada banyak orang seperti dia di muka bumi ini, bumi dengan tubuh. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa benih bintang ini memiliki bakat uniknya masing-masing. Yang berarti bahwa tidak setiap benih bintang yang datang ke bumi dapat berkomunikasi dengan dimensi yang lebih tinggi. Bahwa mereka semua memiliki beberapa bakat khusus sulit dijelaskan secara ilmiah. Dalam industrinya masing-masing, mereka dapat menyampaikan beberapa nilai-nilai benar yang dapat mempengaruhi seluruh dunia, membebaskan seluruh umat manusia dari pengejaran materi, melepaskan diri dari kelompok egois dan serakah, dan maju ke dimensi yang lebih tinggi anggota dari planet Aisha Shani. Namun menurut Daryanka, mereka memiliki keyakinan yang gigih dan merupakan starseed dari planet yang berbeda. Kemampuan eksekusi mereka sendiri seolah-olah seperti pedang bermata 2. Sikap serius mereka terhadap pekerjaan bisa dikatakan mencekik manusia di bumi. Oleh karena itu, dalam kehidupan pribadinya di balik layar, mereka juga harus belajar bagaimana bertoleransi dengan hidup bersama manusia di muka bumi dan menumbuhkan keyakinan yang benar terhadap dimensi kenaikan manusia. Oleh karena itu,
ketika bibit bintang ini kurang berkembang dalam aspek tersebut. Hal ini akan berdampak negatif pada nilai-nilai seluruh masyarakat. Justru karena kita manusia saat ini berada di dunia fisik ruang 3 dimensi, hanya terdapat gen yang secara efektif membatasi stres tubuh, menyeimbangkan kebaikan dan kejahatan yang lahir di bumi. Oleh karena itu, ini menjawab pertanyaan kedua di atas. Ternyata alien Pasha ini adalah alien yang membantu kita manusia untuk berkembang. Setelah utusan spiritual antar bintang menjelaskan konten di atas, selanjutnya kita akan masuk isi komunikasi dan tanya jawab antara Daryanka dengan alien dimensi kelima. Dikatakan bahwa seluruh proses komunikasi berlangsung selama 30 tahun, yaitu penyesuaian frekuensi ruang yang dikuasai Daryanka, sebenarnya bersifat sementara dan bersifat sementara. Kemungkinan suksesnya hanya sekitar 5%. Namun meski begitu, ada legenda tentang Pasha, seorang alien, di banyak kota maju di Eropa, Amerika, dan Asia format. Pertanyaan pertama dari manusia di bumi adalah, bisakah Anda ceritakan tentang sejarah planet Aishashani? Kemudian Bashar setuju dan menjawab, orang-orang di planet ini, termasuk saya sendiri, kita semua adalah hibrida antar bintang. Kita diciptakan melalui rekayasa genetika dan mengandung 40% gen Grey dan 60% gen manusia Anda. Jadi tepatnya, Grey kita bukanlah alien dalam arti sebenarnya manusia di bumi di alam semesta paralel. Karena konflik kepentingan, mereka menghancurkan lingkungan ekologi pada saat itu, menyebabkan gen bermutasi secara perlahan menjadi penampakan manusia abu-abu saat ini. Ini adalah sejarah perkembangan yang buruk bagi kita. Pengaruh mutasi genetik menyebabkan kita mengalami masalah besar pada sistem reproduksi kita. Setelah itu, kita tidak dapat membina generasi berikutnya melalui kehidupan sehari-hari. Belakangan, kami menemukan banyak cara untuk memperbaiki gen kesuburan, namun hampir semuanya berakhir dengan kegagalan. Hingga dengan bantuan dari dunia luar, kami menggunakan alam semesta paralel lain yang merupakan DNA manusia saat ini di bumi. Pada saat yang sama, setelah perbaikan berulang kali melalui campuran gen, kita sekarang dapat melanjutkan peradaban. Tetapi satu-satunya hal yang tidak berubah adalah kita harus menggunakan instrumen teknologi untuk bereproduksi. Dan kita tidak bisa lagi bereproduksi melalui alat kelamin seperti Anda. Daryanka terus bertanya, apa maksudnya bantuan eksternal yang Anda gambarkan? Apakah mereka juga memiliki gen seperti kita manusia? Anda tentu akan menemukan jawaban akhir atas pertanyaan ini. Pada saat yang sama, Anda perlu mencoba mengubahnya. Jangan biasakan bertanya. Ini akan membuat berpikir menjadi tidak berarti. Jadi kalau dilihat dari cara Bashar menjawab pertanyaan, dia bukanlah makhluk antar bintang yang menjawab semua pertanyaan. Seperti legenda alien kita yang lain, ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir manusia. Pertanyaan itu diserahkan kepada semua orang di depan layar untuk dipikirkan dan dinilai. Kemudian kita lanjutkan kembali ke pertanyaan kedua. Dalam pertanyaan kedua Daryanka tentang keberadaan manusia di bumi sejak lama, kenapa tidak datang langsung ke bumi untuk berkomunikasi langsung dengan manusia di bumi? Saat ini Bashar menjawab pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa sebenarnya mengambil tindakan untuk itu berkomunikasi dengan manusia di bumi sebelumnya. Kontak tentatif, namun alam semesta termasuk Anda dan saya adalah tempat yang luas, ruangnya tidak dapat dihitung melalui rumus planet. Beberapa di antaranya juga tidak dapat diperbaiki melalui penahanan. Ada juga kelompok yang sangat besar dalam kelompok ini yang tidak percaya bahwa ada kehidupan alien lain di luar alam semesta. Penjelajahan alam semesta memerlukan bantuan teknologi yang sangat besar. Jika kita tidak tenggelam di dalamnya, apakah alam semesta ada di mata kelompok orang ini? Itu hanya legenda. Jadi Anda tidak bisa sepenuhnya meyakinkan semua orang tentang beberapa isu kontroversial, karena mereka punya pengalaman dan cara masing-masing mengutarakan persoalan tersebut. Jadi bukan sekadar indoktrinasi verbal saja yang bisa meyakinkan kelompok-kelompok ini sekaligus. Menyetujui pandangan kelompok lain sama seperti peradaban bumi Anda ketika alam semesta baru saja lahir. Anda masih memerlukan lebih banyak bukti ilmiah dan teknologi untuk membalikkan beberapa hal. Semua ini di bawah kesatuan pengetahuan yang benar.
Lalu muncul pertanyaan. Pertanyaan ketiga. Menurut uraian Bashar di atas, kita manusia di bumi adalah peradaban yang relatif berumur pendek alam semesta yang lebih maju dari bumi kita. Jadi selain kita, kalian juga akan berinteraksi dengan peradaban kosmik lainnya. Apakah kalian melakukan kontak serupa seperti ini? Lalu Bashar menjawab bahwa memang banyak peradaban di alam semesta yang lebih maju dari bumi, dan sebagian dari kesenjangan ini akan bergantung pada peristiwa kelahiran planet ini. Namun bahkan, dengan evolusi biologis yang panjang, sulit untuk melewati planet ini. Kehidupan cerdas telah berevolusi di lingkungan alaminya, sehingga dalam masalah ini Anda akan menemukan banyak hal pertanyaan yang tidak sesuai dengan makhluk bumi lainnya. Bagaimana cara mengetahui apakah suatu peradaban kosmik maju atau tidak berkaitan dengan frekuensi energi? Dibandingkan dengan frekuensi energi bumi saat ini, waktu ketika Anda benar-benar menghasilkan frekuensi energi adalah ribuan tahun yang lalu. Namun ini merupakan proses langkah demi langkah, sama seperti era informasi yang Anda alami saat ini. Hanya dalam beberapa detik, semua manusia dapat mengetahui isi umum dari pesan ini. Namun kelemahannya adalah dengan kemudahan era informasi, beberapa konten mungkin apa yang dipikirkan menjadi salah. Beberapa kelompok, bahkan lebih serius lagi, dan mereka akan menggunakan informasi yang salah ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sekecil apapun bumi dan sebesar makhluk cerdas lainnya di alam semesta, mereka juga akan menghadapi masalah seperti itu. Era informasi ini telah membuat Anda mengambil banyak jalan memutar, jadi saat Anda akan memasuki era kecerdasan buatan berikutnya, penggunaan AI yang cerdas dengan benar adalah langkah paling penting bagi Anda. Sebagai manusia, informasi yang salah dan memberitahu Anda kemana arah perkembangan peradaban adalah peningkatan seluruh peradaban. Prioritas utama dimensi. Teman-teman yang mendengarkan di sini, meskipun cerita tentang alien Pasha ini terdengar luar biasa, pernahkah Anda menemukannya cara positif untuk melanjutkan? Dari isi menjawab beberapa pertanyaan. Itu sebabnya kisah alien Bashar begitu populer di dunia luar. Mari kita kembali ke pertanyaan keempat. Halo Bashar, bisakah Anda memberitahu saya beberapa informasi penting tentang kunjungan alien bumi? Dengan kata lain, apa tujuan mengunjungi bumi? Lalu Bashar menjawab, faktanya, tepi Bima Sakti adalah daerah di mana peradaban lebih sering lahir. Kapanpun sistem bintang terbentuk, ia hampir akan tertarik perhatian peradaban lain. Jadi pertanyaan Anda ada di ruang pengembangan bumi. Memang benar bahwa banyak peradaban kosmik yang berbeda telah mengunjungi bumi, dan beberapa peradaban yang muncul di sini sebelum Anda manusia di bumi saat ini ada di dunia batin Anda. Namun sebagian besar peradaban antar bintang yang mengunjungi bumi adalah pengamat. Hal ini karena menurut hukum alam semesta, siapapun yang mengunjungi planet lain yang telah melahirkan peradaban harus menandatangani perjanjian yang disebut perjanjian interferensi. Perjanjian ini bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan kemanusiaan Anda di depan umum. Menurut jawaban Bashar. Untuk pertanyaan keempat, Daryanka juga dengan cepat menanyakan pertanyaan perspektif kelima. Dalam pertanyaan tersebut, dia mengatakan bahwa Natasha ada hubungannya dengan Roswell jatuhnya UFO pada tahun 1947 yang menimbulkan sensasi global. Benda yang jatuh itu benar-benar alien. Apakah pesawat luar angkasa itu masih sama seperti yang diberitakan? Itu hanya balon cuaca manusia yang tidak berfungsi pesawat luar angkasa alien, dan informasi lainnya hanya dibuat untuk membantah rumor yang beredar. Namun tujuannya jelas, karena sejak kecelakaan ini terjadi. Artinya pada saat itu manusia perlu memahami informasi tentang alam semesta yang tidak memerlukan ilmu pengetahuan populer. Namun peradaban merupakan kelompok yang besar, sehingga banyaknya informasi tidak dapat diungkapkan tanpa syarat. Oleh karena itu, penjelasan selanjutnya tentang balon cuaca adalah kebohongan putih yang kondusif bagi perkembangan peradaban manusia. Dari jawaban Bashar, sebenarnya mudah dimengerti. Sama halnya ketika kita makan, kita harus memakannya satu gigitan saja. Ini bagus untuk kesehatan. Apalagi setelah kejadian Roswell tahun 1947, ada penampakan UFO dan kekhawatiran tentang alien di seluruh dunia.
legenda dan deskripsi manusia telah menjadi topik yang tidak terlalu penting dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Bahkan dalam beberapa informasi sains populer tentang alam semesta, orang akan mengasosiasikannya berdasarkan beberapa penemuan baru untuk meningkatkan keingintahuan manusia tentang alam semesta. Kemudian muncul pertanyaan ke-6. Dalam pertanyaan tersebut, Bashar berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya apa sebenarnya penyebab jatuhnya UFO Roswell?" Bashar kemudian menjawab bahwa pesawat luar angkasa itu jatuh karena tersambar petir pada saat itu, yang mengganggu operasi penerbangan pilot dalam situasi mendadak ini. Pada saat itu juga, alien yang dikorbankan hanyalah darah dan daging, seperti kalian manusia, dan mereka juga mengalami kerugian saat menghadapi kecelakaan mendadak di area yang tidak diketahui. Dari pengalaman itu, mereka mengetahui tindakan pencegahan apa yang perlu dilakukan saat mengunjungi bumi. Pertanyaan tersebut mengikuti pertanyaan ke-7. Setelah alien tersebut datang ke bumi, ketinggian teknologi yang kita manusia telah capai sekarang. Lalu Bashar menjawab, "Ya, teknologi bumi kami memang telah mendapat bantuan dari dunia luar. Namun perlu dicatat bahwa kalian manusia tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan teknologinya dan terpaksa dengan adanya perjanjian campur tangan. Teknologi alien ini jarang masuk ke dalam masyarakat bumi. Alasan pertama adalah karena teknologi alien ini umumnya jauh melampaui pengetahuan dan pemahaman para ilmuwan bumi. Alasan kedua adalah kelemahan psikologis utama yang ada di hati Anda. Walaupun kalian manusia memiliki kemampuan pemahaman yang kuat, kalian tetap memiliki cinta, meskipun kalian tidak memiliki kualifikasi akademik yang baik. Memahami beberapa topik tentang alam semesta, namun yang aneh adalah hidup kalian, seolah-olah hanya mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Banyak ilmuwan di planet Anda. Selama mereka setia pada sains, hati mereka tidak dapat mengakomodasi metode yang dapat dijelaskan di luar sains, tidak terbatas. Sekalipun Anda mengingat sesuatu yang telah terjadi sejak lama, gambaran non-materi yang muncul di benak Anda ini tidak akan mampu menjelaskan semua. Melalui sains, memahami ideologi semacam ini yang tidak dapat dijelaskan melalui sains, berarti Anda akan menjadi sekelompok makhluk duniawi yang tidak memiliki kecerdasan. Namun Anda dapat melakukannya dalam waktu kurang dari 1 detik. Gunakan pikiran untuk kembali ke masa lalu, atau bahkan puluhan tahun. Jadi apakah ilmu pengetahuan bisa menjelaskan perjalanan pemikiran otak manusia? Jadi hari ini saya akan berbagi cerita alien tentang Bashar di sini kepada kalian. Saya juga sangat bersyukur sudah menonton di sini sobat. Masih banyak konten tentang cerita Bashar konten video hari ini. Diperbolehkan untuk dibagikan di sosial media, harap perhatikan konten terupdate di edisi berikutnya. Namun jika tidak, penulis juga akan mencari kesempatan untuk berbagi kisah Bashar. Kisah tersebut dijelaskan dalam 1 nafas. Jadi di akhir video, sebaiknya tolong menghadiahi penulisnya dengan menekan tombol subscribe